Bisa kita kembali pada acara public interest dengan judul atau tema pasca undang-undang BHP bagaimana nasib orang miskin. Sekalipun ini titik beratnya di perguruan tinggi, tapi kita juga harus membahas seluruh jenjang pendidikan. Nah, tadi ada kesan gitu bahwa BHP-nya sendiri kan belum dilaksanakan sebetulnya baru 2009. Tapi ada momok yang namanya BHMN, komersialisasi luar biasa dari perguruan tinggi, dan juga sekarang lebih parah lagi di level-level yang lebih bawah, di satu sekolah ada pasar yang berbeda-beda. Ada pasar internasional, bayarnya mahal sekali, bahasa Inggris, ada pasar biasa, ada pasar apa. Nah, kesannya sebetulnya menohok ke BHP ini sasaran antara gitu. Tapi pada akhirnya yang dituju adalah mendekonstruksi atau mengkonstruksikan kembali pemikiran tentang pendidikan ini gitu loh. Kira-kira kalau teman-teman lihat nih, para penggugat itu melihat apa yang salah pada manajemen dan karakteristik dunia pendidikan kita sekarang yang sedang kita laksanakan? Ya, maka dari itu kita lebih menukik kepada persoalan pilihan kebijakan. Itu yang selalu kita sampaikan di dalam Mahkamah Konstitusi. Pilihan kebijakan untuk menjadikan sistem pendidikan nasional berdasar pada sistem BHP ataupun juga diawali dengan BHMN, gitu ya. Nah, jadi sistem ini membuat para penyelenggara pendidikan dia harus berlomba-lomba mencari dana sebanyak-banyaknya sebagai syarat untuk bisa maju. Nah, oleh karena itu kita analogikan seperti dia untuk yang negeri ya, seperti angkutan umum. Angkutan umum anggaplah busway. Dia supirnya digaji gitu ya. Dia sehingga tidak perlu harus berpikir kejar setoran. Mau penumpang sedikit dia tetap akan jalan gitu ya. Sementara untuk angkutan-angkutan yang kejar setoran dia akan ngebut di jalan atau kalau kosong dia akan ngetem. Nah, inilah yang akan terjadi dalam pengelolaan pendidikan. Jadi semua pengelola pendidikan ini akan berpikir bagaimana caranya kita meraih uang, bukannya bagaimana caranya kita memberikan sesuatu yang terbaik, kualitas terbaik bagi anak didik. Nah, akhirnya saya pernah menganalogikan juga di dalam Mahkamah Konstitusi, suatu saat akan ada ibu yang bertanya pada anaknya, "Nak, mengapa sekolahmu tidak semaju sekolah lain?" Sang anak bisa menjawab, "Bunda, sekolah saya tidak semaju sekolah lain karena kepala sekolah saya hanya pandai mendidik, hanya pandai mengajar. Beliau tidak pandai mencari uang dan tidak pandai berbisnis. Itulah mengapa sekolah saya tidak semaju sekolah lain." Nah, akhirnya semua ukuran akan dilihat dari kemampuan untuk mencari dana. Kepala sekolah, rektor, dekan itu harus dituntut menjadi seorang entrepreneur. Kalau tidak akan maju. Nah, persaingan itulah yang kemudian semua akan berlomba-lomba untuk meraih dana sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa? Bidang-bidang pendidikan yang tidak menjual, arkeologi, sejarah, sastra Jawa, itu lama-lama akan mati. Sementara yang maju ya teknik, ekonomi dan sebagainya pasti akan maju, dan akhirnya kita hanya memajukan bidang-bidang yang menjual saja. Nah, itu yang jadi soal sebenarnya. Jadi peran negaranya sebetulnya seperti apa sih yang ideal gitu untuk mengurus pendidikan ini? Dia ngurusi persoalan badan hukum lah, harus PT, harus CV atau apa? Atau negara ini konsentrasinya di mana yang pas gitu? Sebenarnya kalau pemerintah sendiri kan selalu bilang bahwa mereka punya 3 pilar pendidikan: akses, mutu, dengan akuntabilitas. Disebut pencitraan tapi sebenarnya itu masalah akuntabilitas. Itu kan fine. Jadi artinya menyambung dengan yang dikatakan Mas Taufik, harusnya pilihan kebijakannya yang terkait dengan itu. Artinya kebijakannya apa saja asal menjamin akses dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah, kalau kita bertanya tentang peran pemerintah, kita kembalikan saja apakah peran pemerintah yang selama ini diambil itu memperburuk atau memperbaiki akses, kualitas, dan akuntabilitasnya. Nah, kalau yang tadi kita persoalkan itu kan, ini kan kemudian ada kecenderungan bahwa peraturan-peraturan atau pengaturan yang dilakukan pemerintah ini justru membatasi akses. Misalkan untuk yang perguruan tinggi negeri gitu, yang selalu saya persoalkan berkali-kali kan,
bagaimana bisa pemerintah mengambil kebijakan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada perguruan tinggi negeri, termasuk untuk mengatur mekanisme seleksi tanpa diatur sama sekali kalau menurut saya. Karena kemudian perguruan tinggi negeri kemudian minta sumbangan kepada masyarakat dan sebagainya, dan meskipun tidak pernah dikatakan secara formal, dan kalau kita tuduhkan pasti akan dibantah, tapi saya yakin bahwa proses seleksi masuk itu melibatkan uang. Ini yang menurut saya paling jahat ya. Jadi ketika proses seleksi masuk satu lembaga pendidikan itu juga didasarkan kepada jumlah uang yang akan disumbangkan kepada lembaga pendidikan, ini menjadi persoalan besar. Karena berarti nanti yang masuk ke lembaga-lembaga pendidikan termasuk pendidikan tinggi bukan orang-orang yang kualitasnya paling baik, tetapi orang-orang yang uangnya paling banyak. Saya nggak mengatakan bahwa semuanya isinya orang yang punya uang, tetapi mekanisme atau proses seleksi itu secara sistematis menyaring orang, dan kemudian orang-orang yang punya uang lebih banyak mendapatkan akses yang lebih besar untuk masuk perguruan tinggi negeri. Negerinya ini yang kita perlu tekankan. Karena kalau itu terjadi di perguruan tinggi swasta, mungkin tidak banyak orang yang meributkan ini. Ya karena ada alokasi oleh negara Betul. untuk tujuan-tujuan tertentu, Betul. kan?